welcome back to my YouTube channel. Don't forget to like, comment, and subscribe. Di video saya kali ini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan teknologi informasi dalam kebidanan. Pertama, apa sih teknologi informasi dan komunikasi itu? Atau bisa disebut juga TIK. Ini adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, pengelolaan, dan penyampaian atau pemindahan informasi antar sarana atau media. Di sini bisa kita lihat ada berbagai macam sarana untuk melakukan pemindahan informasi atau penyampaian informasi. Selanjutnya, apa itu bidan? Bidan adalah seorang yang telah mengikuti program pendidikan bidan yang diakui di negaranya dan telah lulus dari pendidikan tersebut, serta memenuhi kualifikasi untuk didaftarkan atau memiliki izin yang sah untuk melakukan praktik bidan mandiri. Manfaat teknologi pada bidang kebidanan. Yang pertama adalah memudahkan pasien. Kenapa disebut memudahkan pasien? Karena hanya dengan menggunakan ponsel ataupun komputer, pasien dapat mengakses berbagai macam informasi kesehatan di internet. Pasien juga dapat melakukan layanan konsultasi ataupun penebusan resep obat secara online. Pasien juga dapat melakukan pendaftaran secara online. Lalu ada yang kedua adalah mempersingkat waktu tunggu pasien. Selain memudahkan pasien dapat mengakses pelayanan kesehatan, teknologi ini juga dapat membuat pasien tidak perlu mengantri hingga berjam-jam untuk mendapatkan pelayanan. Jadi pasien bisa melakukan janji secara online lalu melakukan konsultasi secara tatap muka di pelayanan kesehatan ataupun membuat janji untuk melakukan konsultasi secara online. Lalu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dengan akses yang lebih cepat dan mudah dijangkau, kesehatan masyarakat tentunya sangat akan meningkat, terutama di bagian informasi yang tersedia di internet. Ditambah layanan kesehatan secara online dapat meningkatkan pengetahuan pasien dan membuat pasien lebih cepat untuk ditangani. Namun tidak hanya untuk masyarakat, berkembangnya teknologi alat-alat kesehatan juga mengalami kemajuan. Berbagai macam alat kesehatan yang mempermudah bidan dalam mendiagnosa dan menangani berbagai macam pasien. Juga dapat menjadi alat pemasaran loh. Wah, kok bisa? Jadi, di sini teknologi itu digunakan sebagai alat pemasaran layanan kesehatan untuk memasang iklan ataupun membuat website yang memuat informasi mengenai pelayanan atau produk-produknya. Kalau dulu kita harus buat yang namanya flyer ataupun kita harus buat yang namanya spandex yang gede-gede di tengah-tengah jalan. Nah, sekarang kita hanya perlu menggunakan komputer atau laptop ataupun HP untuk membuat iklan dan memasang iklan dan membuat website. Kita hanya perlu menggunakan laptop ataupun komputer kita. Kita dapat memasang iklan dan membuat website. Iklannya dapat kita pasang di berbagai aplikasi sosial media yang kita punya. Contohnya adalah Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, dan lain-lain. Kita juga bisa menggunakan Google Advertise untuk mempromosikan iklan dan website yang kita punya. Nah, ini juga membantu penyedia jasa layanan menjangkau pasien dengan lebih luas. Lalu selanjutnya adalah penyimpanan dan perawatan data menjadi lebih mudah. Keuntungan teknologi di bidang kesehatan adalah bagian penyimpanan dan perawatan data. Kalau dulu kita harus simpan datanya itu di kertas dan banyak menggunakan pohon-pohon yang kertas menggunakan banyak pohon yang harus ditebang, lalu juga gampang rusak dan gampang basah. Sekarang kita bisa menggunakan yang namanya data komputer. Jadi untuk mempermudah kita untuk menyimpan data dan dapat membukanya kembali atau mencari nama pasien tertentu dengan lebih gampang. Yang selanjutnya adalah monitoring secara online. Dengan adanya perkembangan teknologi ini, hal ini memungkinkan dokter untuk melakukan monitoring kondisi pasien secara online. Pasien dengan kondisi yang hampir pulih dapat tetap dimonitoring secara online oleh dokter atau tenaga medis lainnya. Yang terakhir adalah menjangkau pasien lebih luas. Teknologi membuat pelayanan kesehatan menjangkau pasien secara lebih luas. Dengan adanya teknologi, pasien dari berbagai daerah dapat mengetahui mengenai keberadaan dan informasi pelayanan kesehatan secara mudah. Hal ini pastinya akan meningkatkan angka kunjungan pasien ke pelayanan kesehatan dan membuat pelayanan kesehatan lebih dikenal oleh masyarakat sekitar. Oke, sekian video saya kali ini.
Terima kasih telah menonton, semoga ilmunya bermanfaat. Bye-bye, sampai jumpa kembali.